Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kembali lagi dengan saya Julian Syah dalam channel Motivasi Rahasia Bangkit. Kali ini saya akan sharing-sharing dan membahas tentang bagaimana cara menanggulangi atau cara menghadapi dari ketakutan dan tekanan sesama. Baik, sebelumnya bagi yang belum subscribe, mungkin bisa di-subscribe terlebih dahulu. Dan jika ada saran ataupun request sebaiknya membuat video membahas tentang apa, boleh ditulis di kolom komentar. Dan jangan lupa di like, di subscribe, komen, dan share. Terima kasih. Baik, kita akan membahas tentang ketakutan dan tekanan sesama yang selama ini dirasakan oleh banyak orang, karena kebanyakan dua faktor tersebut yang bisa menghambat kemajuan kita untuk menuju kesuksesan dan idealisme yang kita inginkan. Sering kita takut dalam memulai sesuatu yang baru, takut dalam berbagai hal, seperti takut memulai bisnis baru, takut menghandle sebuah proyek baru, takut dalam menghadapi bos jika kalian posisinya sebagai karyawan, ataupun ketakutan yang lainnya. Namun, hal yang paling sering adalah takut mengambil resiko dan takut untuk menghadapi tekanan sesama. Karena memang sebagai sosok manusia biasa ya, kerap kita memikirkan apa yang dipikirkan orang lain tentang diri kita. Kita takut akan tekanan dan labeling negatif orang lain kepada kita. Jika kita menelaah lebih dalam dan lebih cermat, sebenarnya labeling atau pikiran negatif yang diberikan orang lain kepada kita itu bisa menjadi kritikan yang membangun untuk kita pribadi, untuk kemajuan kita ke depannya. Tetapi banyak hal yang seringkali kita alami, dengan adanya labeling tersebut kita jadi down. Kita jadi terus memikirkan apa yang dikatakan orang lain kepada kita, apa yang orang lain perbincangkan, apa yang orang lain katakan kepada suatu komunitas tertentu, dengan pemikiran yang negatif gitu. Selain itu, kita selain takut akan omongan orang, takut akan tekanan sesama yang seringkali membuat kita stres, kerap kali kita itu takut mengambil resiko dari peluang-peluang yang ada di depan mata. Seperti yang saya baca, dikutip dari bukunya pengarangnya Sean Covey, dengan buku yang sangat fenomenal, judulnya Seven Habits of Highly Effective Teens. Mereka menyebutkan bahwa ingatlah, resiko menjalani hidup tak beresiko adalah resiko yang paling besar. Dan aku pun pernah mengambil resiko dalam petualangan kehidupan aku sebelumnya gitu. Setiap individu itu pasti mengalami ketakutan dan tekanan sesama. Baik tekanan dari atasan maupun tekanan dari teman sendiri maupun tekanan dari orang-orang yang baik di depan kita tetapi membicarakan kita di belakang. Saya yakin semua orang pasti mengalami hal yang serupa gitu. Terus pertanyaannya, what should I do? Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus kita lakukan ketika kita mengalami hal yang demikian? Intinya, jangan biarkan ketakutan itu mengambil alih dirimu. Kendalikanlah dan lawanlah rasa takut itu dengan dengan mencoba terjun ke dalam keberanian dalam setiap tantangan yang ada. Nah itu, karena sebenarnya tantangan yang diberikan Tuhan itu sebagai petunjuk dan proses kesuksesan di masa depan kita. Saya yakin ada banyak hal dalam sandiwara dunia ini yang menyakitkan, karena kehidupan memang tidak mudah gitu. Tetapi jangan pernah sakit karena rasa takut dan tekanan sesama. Ambil banyak pelajaran dari setiap ketakutan dan tekanan sesama yang kalian hadapin.
Karena kedepannya kalian, Anda, dan saya juga akan sangat bersyukur karena mendapatkan nilai kehidupan dan bekal dalam perjalanan berikutnya. Karena menghadapi rasa takut dan tekanan sesama. Itu sebagai salah satu senjata kita sebenarnya. Seperti yang diutarakan Shakespeare itu ya dalam karyanya yang juga sangat fenomenal yang berjudul uh, Measure for Measure. Nah, Shakespeare itu mengatakan seperti ini. Kebimbangan kita adalah pengkhianat kita yang seringkali membuat kita kehilangan peluang menang karena takut mencoba. Intinya, dalam melakukan suatu apapun, dalam memulai sesuatu yang apapun, peluang yang ada di depan kita, lakukanlah dengan sungguh-sungguh. Jangan ada bimbang, jangan ada keraguan. Tekadnya tuh harus bulat. Kalau oval setengah-setengah, itu terdapat keraguan dalam diri kita berarti. Dan keraguan itu yang seringkali membuat kita tidak bergerak, seringkali stagnan dalam pikiran-pikiran kita. Kita terjebak dalam pikiran kita sendiri. Tetapi kalau tekadnya udah bulat, nggak oval lagi, itu pasti apapun yang terjadi, yang penting kita usaha. Apapun hasilnya, itu tergantung yang maha kuasa gitu. Yang penting kita udah berusaha maksimal, daripada kita hanya mengkhawatirkan akan berhasil atau tidak karena kebimbangan itu tadi. Nah, percayalah ya, setiap individu yang bermakna itu pernah mengalami hal tersebut juga hingga berujung pada titik kritis dan titik terjatuhnya. Sampai mungkin pernah berpikir mungkin ya, saya pun juga pernah merasakan, sempat saya berpikir jika ada kata lain atau hal lain selain kata menyerah sebagai pilihan, mungkin saya akan ambil pilihan itu gitu. Dan percayalah, saya pun itu pernah merasakan di titik yang seperti itu, di titik kritis seperti itu. Tetapi saya bisa bangkit gitu karena tekad saya udah bulat. Saya tidak ada kebimbangan lagi, tidak ada keraguan lagi dalam menjalani apapun itu yang akan saya lakukan untuk menghasilkan sebuah karya ataupun untuk menghasilkan kualitas dan kuantitas diri pribadi yang sangat berkualitas ke depannya. Kayak gitu. Contoh orang-orang hebat lainnya lagi yang bisa menghadapi rasa takut dan tekanan sesama itu pasti semua tahu ya. Motivator muda Indonesia salah satunya Mary Riana. Nah, dia tuh sukses menghadapi rasa takutnya. Bayangkan saja jika dia itu takut untuk mengambil pinjaman di universitasnya dulu, di NTU kalau nggak salah, untuk melanjutkan studinya hingga lulus dan bertahan di Singapura. Mungkin dia takkan menggapai mimpi $1 juta dia di usia yang ke-26. Dan juga tokoh lain yang pernah saya baca yang bisa mengalahkan rasa takut dan menghadapi tekanan sesama itu adalah Nelson Mandela. Yang dia itu terjun ke wilayah beraninya untuk meninggalkan rasa takutnya dalam menentang apartheid. Sehingga dampaknya dia dipenjara selama 20 tahun. Sebelum akhirnya dia berhasil menjadi presiden Afrika Selatan yang pertama yang berkulit hitam. Nah, bayangkan ya jika Nelson Mandela tidak berani gitu, tidak terjun ke lingkungan, tidak terjun ke dunia beraninya untuk menentang apartheid itu, mungkin tidak ada sejarah, dia tidak akan mengukir sejarah untuk menjadi presiden Afrika Selatan yang berkulit hitam, presiden pertama yang berkulit hitam. Dan yang perlu kalian hadapi adalah hanya menaklukkan rasa takut itu dan terus bergerak. Ingatlah potensi-potensi yang selama ini terkubur dalam diri kalian. Karena keberhasilan dan kesuksesan yang pernah Anda raih dengan melawan rasa takut itu
sebenarnya sudah kalian lakukan, sebenarnya kalian sudah berhasil menjalani itu dalam petualangan kehidupan sebelumnya. Cuman kadang sebagai manusia biasa kita lupa gitu, kita lupa bahwa kita memiliki potensi yang sangat besar dalam diri kita. Kita memiliki potensi yang sudah Tuhan berikan dalam diri kita, dan kita apa ya, dengan santainya tidak mau menggali dan tidak mau mencari lagi gitu potensi dalam diri kita yang sebenarnya itu bagus sebagai salah satu tools atau senjata jika kita mengalami titik-titik kritis. Nah, dan yang paling penting adalah setiap individu, entah itu orang yang sudah terkenal maupun orang yang biasa-biasa aja, mereka itu telah mencapai keberhasilan dan membuat suatu perubahan dan perbuatan besar. Salah satunya pasti dicapai dengan menghadapi dan melawan rasa takut dan tekanan sesama itu tadi. Dan yang harus kalian lakukan adalah jika mengalami dan sedang berada di kondisi seperti ini, setidaknya Anda harus mencoba. Kalau Anda nggak mencoba, kalian bakal terlindas oleh masa, terlindas oleh kehidupan itu sendiri. Mungkin cukup sekian sharing-sharing bersama saya, Julian Syah. Jika ada request untuk membahas apapun itu, nggak hanya tentang motivasi kehidupan, bisa tentang yang lainnya juga, perkara apapun yang kalian inginkan tentang pendapat saya pribadi, boleh tulis di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih, salam sehat, salam semangat, dan salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.